Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Nawasari, NIM 19231016 dari kelas pendidikan IPA B 2019. Baiklah, pada kesempatan ini pada mata kuliah konservasi sumber daya alam yang diampu oleh dosen kita yaitu Bapak Dr. Aulia Azhar STMSI. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai sebuah studi kasus yang berjudul Perubahan Iklim di Wilayah Sumatera Barat. Nah, studi kasus ini nantinya akan dijawab berdasarkan sebuah jurnal dari Jurnal Ilmu Lingkungan. Jurnal yang digunakan untuk menjawab sebuah masalah dari studi kasus ini yaitu jurnal yang berjudul Analisis Iklim Ekstrim untuk Deteksi Perubahan Iklim di Sumatera Barat. Nah, jurnal ini berasal dari Jurnal Ilmu Lingkungan yang diterbitkan pada tahun 2019. Penulisnya yaitu ada 4 orang, yang pertama Bapak Sugeng Nugroho, yang kedua Bapak Rudi Febriamansyah, yang ketiga Bapak Erigas Eka Putra, dan yang terakhir Bapak Dodo Gunawan. Nah, jurnal ini sudah terindeks pada Sintas 2, volume 17, nomor 1. Nomor ISSN-nya yaitu 1829-8907, halaman 7-14. Kata kuncinya yaitu iklim ekstrim, ETCCDMI, pergeseran pola iklim, dan Sumatera Barat. Nah, jumlah dapus dari jurnal ini yaitu 16 referensi. Gambaran umum kasus dari studi kasus ini yaitu berdasarkan pola iklim wilayah Sumatera Barat yang mempunyai pola iklim yang cukup unik. Wilayah Sumatera Barat terbentuk dari adanya interaksi antara sistem sirkulasi atmosfer yang bergerak di atas dengan kondisi topofisiografi atau bentuk medan wilayah tersebut. Nah, sehingga menyebabkan lokasi yang terletak di lereng pegunungan yang menghadap ke barat atau daerah tangkapan hujan itu akan memperoleh curah hujan yang lebih banyak dibandingkan tempat yang terletak di balik bukit atau daerah bayangan hujan yang memperoleh hujan paling sedikit. Nah, lokasi-lokasi yang termasuk dalam daerah tangkapan hujan pada umumnya tidak mempunyai kejelasan antara musim kemarau dan musim penghujan. Berbeda dengan daerah tangkapan hujan yang mempunyai perbedaan yang cukup jelas antara musim kemarau dan musim penghujan. Nah, berdasarkan pola iklim wilayah Sumatera Barat yang unik tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi terjadinya perubahan iklim di wilayah Sumatera Barat berdasarkan pada indeks-indeks iklim ekstrim yang terjadi di wilayah tersebut. Menurut pembahasan yang terdapat pada jurnal tersebut, jawaban dari permasalahan tersebut yaitu bahwa secara umum telah terjadi kenaikan suhu udara di wilayah penelitian, baik di wilayah dataran tinggi maupun di wilayah dataran rendah. Terdapat kecenderungan peningkatan arah hujan ekstrim di wilayah dataran tinggi, sementara untuk wilayah dataran rendah itu cenderung mengalami tren negatif. Analisis tren itu merupakan suatu metode analisis statistika yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Hasil uji tren pada penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua variasi tren indeks iklim ekstrim, baik itu temperatur maupun curah hujan, signifikan pada uji signifikasi dengan tingkat kepercayaan 90-95% atau bisa lebih, dan juga tidak ada perbedaan kondisi iklim ekstrim antara wilayah dataran rendah dengan wilayah dataran tinggi yang ada di Sumatera Barat. Pergerakan pola suhu itu sebesar 0,5 hingga 1 derajat Celcius baik di daerah dataran rendah maupun daerah dataran tinggi. Sedangkan untuk pola hujan itu terjadi pergeseran dengan rata-rata yang lebih rendah untuk di daerah dataran rendah wilayah penelitian dan kecenderungan terjadinya peningkatan jumlah curah hujan di daerah dataran tinggi wilayah penelitian. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai studi kasus perubahan iklim di wilayah Sumatera Barat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.